Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our lesson in civic education or citizenship education with the topic today, introduction to students about geopolitics, geostrategy, and insight into archipelago for the national goals. Jumpa lagi kita pada pelajaran perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita akan memperkenalkan kepada mahasiswa tentang geopolitik, geostrategi, dan wawasan Nusantara demi tujuan nasional atau kepentingan nasional. Geopolitics is the strength and power that is applied and developed based on understanding of war and peace and adapted to the condition and geographical constellation of Indonesia. Geostrategy is the formulation of a national strategy by taking into account geographical condition and constellation as the main factors, besides taking into account social, cultural, population, natural resources, regional and international condition. Insight into the archipelago is a nation perspective about itself of that nation in accordance with the position and geographical condition of the country to achieve goals and ideals. Geopolitik adalah kekuatan dan kekuasaan yang diterapkan dan dikembangkan berdasarkan pada pemahaman tentang perang dan damai, serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. Sedangkan geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Di samping itu juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional maupun internasional. Sedangkan wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Understanding the insights of the archipelago based on the decree of the People Deliberative Assembly, it is a national insight that comes from Pancasila and the Constitution, the perspective and attitude of the Indonesia people regarding themselves and their environment by prioritizing national unity and integrity as well as territorial unity and carrying out the life of the community, nation, and state to achieve national goals. According to Professor Dr. Wan Usman, the perspective of the Indonesian nation about itself and its homeland as an archipelago with all the various aspects of life. According to Lemhanas, perspective and attitude of the Indonesian people regarding themselves and their environment, which diverse and strategic value by prioritizing regional unity integrity in carrying out social, national, and state life to achieve national goals. Berapa pengertian wawasan Nusantara? Yang pertama, berdasarkan ketetapan MPR bahwa wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan menurut Profesor Dr. Wan Usman, yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Sedangkan menurut Lemhanas, bahasa Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Basic elements of insight into archipelago
is a medium for regional form, organizational care system, and organizational completeness. Second, the contents of the archipelago insights reflected in the perspective of Indonesian human life in the existence, which includes the ideals of the nation and the principle of unity. The ideal of the Indonesian nation as stated in the preamble to the Constitution, which states, first, an independent, sovereign, united sovereign, prosperous Indonesian state. Second, the Indonesian people who live a free nationality. And third, the Indonesian state government protects the entire Indonesian nation and to promote public welfare, educate the nation life, and participate in implementing world order based on independence, peace, and social justice. Number 3, the principle of integration of all aspects of national life is characterized as unified, whole, and comprehensive, including one unit of the archipelago that covers land, water, and aerospace in an integrated manner. Second, the one political unit and the meaning of constitution and politics, its implementation as well as one ideology and national identity. 3. Socio-cultural unity and the sense of the manifestation of Indonesian society to the basis of a single diversity of Bhinneka Tunggal Ika, a social order and one legal order. Fourth, one economic unit based on joint effort and the principle of kinship in the populist economic system. Number 5, one unit of defense and security and one integrated system, namely the universal people's defense and security system. 6, united national policy in the sense of equitable development and its result covering aspect of national life. Unsur dasar wawasan Nusantara yang pertama yaitu adanya wadah yang terdiri dari wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Adapun isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan azas manunggal yang terpadu. 1. Cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan makmur, rakyat Indonesia yang berkehidupan berkebangsaan yang bebas, pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun azas dari wawasan Nusantara adalah azas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh, menyeluruh, yang meliputi 1. Satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan dirgantara secara terpadu. 2. Satu kesatuan politik dalam artian Undang-Undang Dasar dan politik pelaksananya serta satu ideologi dan identitas nasional. 3. Satu kesatuan sosial budaya dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, satu tertib sosial, dan satu tertib hukum. 4. Satu kesatuan ekonomi yang berdasarkan azas usaha bersama dan azas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. 5. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. 6. Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya mencakup aspek kehidupan nasional. The essence of insight into the archipelago. The integrity of the archipelago in the sense of a perspective that is always intact and comprehensive within the scope of the archipelago for the sake of the national interest, direction. Web Archipelago Insight. In word, the aim is to ensure the realization of the unity and integrity of all aspects of national life, both natural and social aspects,
which means that the Indonesian nation must be sensitive and try to prevent and overcome as early as possible the factor causing the disintegration of the nation and must strive to maintain unity in diversity. Outward direction to ensure national interest in a world that is changing all the time and life in the country and implementing world order based on independent eternal peace and social justice as well as cooperation and mutual respect, which means in international life it must be able to secure national interest in all aspects of life, both practical and political and economic and social cultural, and for the achievement of national goals as stated in the preamble to the Constitution. Hakikat wawasan Nusantara yaitu keutuhan Nusantara dalam arti cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dan lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Adapun arah pandang wawasan Nusantara, satu arah pandang ke dalam, tujuannya adalah menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang ke dalam maksudnya bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Aspek pandang keluar yaitu tujuannya adalah untuk menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Maksud dari arah pandang keluar adalah dalam kehidupan internasional harus bisa mengutamakan kepentingan nasionalnya dalam segenap aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun dalam segi pertahanan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Position, function, and purpose of insight into the archipelago position. First, the insight of the archipelago as the national insights of the Indonesian nation is a teaching that is believed to be true by all the people, so that there are no regrets and irregularities in the effort to achieve and realize the ideals of national goals. Thus, the insight of the archipelago becomes visional foundation in carrying out national life. Second, the insights of the archipelago in the national paradigm can be seen from its stratification as follows. First, Pancasila as the philosophy, ideology of the nation and the basis of the state is the basis of ideal. Second, the Constitution as the basis of the state constitution is the constitutional foundation. Third, insight into the archipelago as a national vision, position as a visional foundation. Fourth, national resilience is the national conception, serves a conceptual foundation. Fifth, outline the direction of the state as politic and strategy as a national policy, its position, operational base. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, kedudukan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai filsafat ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. 2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. 3. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. 4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual. 7. Garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi atau sebagai kebijaksanaan nasional, kedudukannya sebagai landasan operasional.
Perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama, kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Kedua, keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama yang dianutnya tetap dan dalam kesatuan bangsa Indonesia. Ketiga, secara psikologis bangsa Indonesia merasa satu pulau dan senasib dan seperjuangan sebangsa dan setanah air untuk mencapai satu cita-cita bangsa yang sama. Keempat, Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang membimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang sama. Kelima, kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara. Enam, seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum nasional. Tujuh, bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif. Perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang pertama, kekayaan di wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Dua, tingkat pertumbuhan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang dimiliki daerah masing-masing. Ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan azas kekeluargaan dan sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Satu, kesatuan sosial budaya. Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan satu kesatuan corak ragam budaya. Satu, kesatuan pertahanan keamanan bahwa ancaman satu pulau merupakan ancaman bagi keseluruhan bangsa Indonesia.